keracunan lagi, terjadi lagi dan terjadi lagi. Di mana-mana udah banyak kasus kejadian kejadian keracunan. Apa yang salah sebenarnya dengan program ini, dan ada apa, kenapa kok bisa begitu banyak kasus keracunan? Program yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo ini apakah gagal? Atau sekarang banyak tuntutan dari masyarakat agar MBG ini dihapuskan saja dan diganti dengan dana langsung tunai yang diserahkan ke orang tuanya. Sebenarnya kasus keracunan ini penyebabnya apa? Apakah dari cateringnya yang kurang bersih, kurang higienis, atau dari cara pengolahannya yang salah? Menurut pendapat saya juga punya catering yang melayani perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik. Saya punya catering yang memasak dalam jumlah banyak untuk pelayanan di pabrik untuk para karyawan. Jadi memasak banyak itu nggak mudah dan dibutuhkan skill atau chef yang profesional. Tidak boleh tukang masak yang sembarangan atau hanya basic, hanya bisa memasak, ngerti masak, itu tidak bisa. Pihak MBBG harus benar-benar selektif dalam memilih pekerjanya, khususnya untuk bagian chefnya. Sebenarnya dapur-dapur MBBG yang dapur yang dibuat langsung oleh pemerintah, nggak mungkin yang namanya dapur mereka buat itu, apalagi kondisinya baru gitu, kurang higienis, tidak menjaga kebersihan. Lagian dari masalah keracunan ini penyebabnya bukan karena kebersihan gitu loh. Kalau misalkan dapur kurang bersih atau pencucian kurang bersih, itu tidak menimbulkan keracunan. Tapi kalau misalkan masakan atau tempat yang kurang bersih, kurang higienis, itu akan menimbulkan penyakit yang jangkanya itu panjang. Nah, penyebab keracunan ini sebenarnya itu karena pengolahannya yang kurang sempurna, yang ketidakpahaman dari chefnya itu. Makanya ini chefnya itu yang dipekerjakan itu chef profesional atau bukan gitu. Ketika yang dipekerjakan adalah chef profesional, itu tidak akan mungkin terjadi keracunan. Karena begini, proses masak makanan yang jumlahnya ribuan itu mempunyai cara teknis yang memang benar harus dijaga. Salah satunya adalah cara memasak yang lama atau yang benar-benar harus matang semua. Racun itu timbul ketika proses memasak itu kurang benar. Salah satunya misalkan kurang matang. Itu bisa menyebabkan menjadi keracunan. Chef ini juga harus ngerti ilmu higienis sanitasi, cara memasak yang benar. Makanan apa sih yang rentan dengan racun itu apa? Salah satunya ikan-ikanan. Ikan itu rentan akan racun, bukan dari ikannya, bukan, tapi dari cara pengolahannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu telur. Telur itu juga riskan akan racun ketika proses memasaknya tidak sempurna, kematangannya kurang. Jadi masak di rumah dengan jumlah sedikit dibandingkan dengan jumlah banyak itu jelas berbeda. Ikan ketika digoreng kematangannya kurang, itu bisa menyebabkan menjadi racun. Telur dalam jumlah banyak, contohnya telur dadar. Ketika telur itu dicampur semuanya, kita nggak tahu apakah ada telur busuk yang tercampur atau tidak. Karena namanya proses pemecahan telur itu pasti kan dengan cepat ketika jumlah yang akan dimasaknya banyak.
Ditambah lagi, belum lagi proses masaknya pun harus benar-benar matang. Ketika telur itu digorengnya kurang matang, itu akan menyebabkan racun. Dan ikan juga sama. Ketika ikan itu kurang fresh, kurang segar, atau stok lama, itu juga bisa menjadi racun. Belum lagi ketika proses pemasakannya tidak sempurna atau kurang matang. Jadi chef itu harus benar-benar paham yang diolah itu seperti apa. Makanya MBBG jika ingin menghindari yang namanya keracunan ini mereka harus mengeluarkan kocek yang besar untuk membayar chef-chef yang profesional di semua dapur-dapur. Harus chef benar-benar yang profesional, yang memiliki sertifikasi. Belum lagi juga waktu expire makanan, karena makanan masakan itu jangka waktu expirednya hanya 8 jam. Itu juga harus diperhatikan daripada dapur-dapur di MBG itu. Karena masakan itu ada waktu expirednya itu sangat terbatas. Khususnya belum lagi sayuran. Sayuran juga misalkan basi, itu akan menimbulkan keracunan. Nah, itu juga yang harus diperhatikan gitu loh. Terus juga pertanyaan nih yang paling umum yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Susu kotak itu kan kandungannya banyak kan gula gitu kan. Jauh dari kata bergizi itu sangat jauh. Makanya ini pengurusnya ahli gizi nasional. Yang mengurusi ahli gizi nasional. Tapi masa untuk hal seperti ini membedakan susu yang bergizi dan tidak bergizi, masa tidak bisa gitu loh. Kalau memang mau memberikan yang susu yang bergizi, itu yang murni dong. Contohnya seperti susu kedelai tanpa gula, itu gizinya sangat banyak. Atau susu hewani dari susu sapi, kambing, itu susu murni yang diberikan. Itu baru memenuhi gizi nasional. Ini makanan ini yang diberikan adalah untuk anak-anak. Ketika ada keracunan seperti ini akan menjadi trauma untuk anak-anak. Jangan sampai anak kita nantinya malahan takut melihat makanan karena pernah mengalami keracunan makanan gitu loh. Ini yang diberikan makanan kan anak-anak. Dari mulai usia masih belia sampai yang sudah remaja. Kelasnya itu masih anak-anak. Jangan sampai membuat trauma anak-anak. Dengan banyaknya kasus keracunan ini benar-benar harus dievaluasi oleh pemerintah pusat gitu. Masukan dari masyarakat harus dihentikan MBG ini, diganti, diserahkan ke orang tuanya saja. Jangan sampai ini akan timbul terus-terusan keracunan-keracunan di mana-mana. Kalau memang ini terus berjalan, pemerintah juga harus jelas nunjuk para koki-kokinya. Harus benar-benar yang profesional, harus benar-benar yang mumpuni. Tidak boleh orang yang sembarangan. Karena ini yang dimasak adalah jumlahnya sangat banyak, ribuan setiap dapur, per dapurnya itu memasak ribuan makanan, bukan ratusan lagi, tapi ribuan makanan. Harus mempunyai keahlian yang khusus, harus mempunyai teknik masak yang khusus, harus mengerti namanya higienis sanitasi, kehigienisan makanan, kehigienisan tempat, dan dan bisa menjaga semua kebersihannya.